Sirkuit Aragon bergemuruh sore itu. Matahari Spanyol yang terik seakan menyaksikan keajaiban baru. Seorang bocah asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, melaju dengan ketenangan seorang veteran. Ia tak hanya sekadar membalap, tapi seolah menari di atas aspal. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi, setiap pengereman penuh perhitungan. Publik yang awalnya hanya menonton karena ingin melihat para bintang Eropa, kini berdiri memberi perhatian penuh pada nomor motor yang belum lama ini mereka anggap underdog. Para rivalnya mulai gelisah. Beberapa lap terakhir, Veda bukan saja mengimbangi kecepatan para calon juara dunia, tapi juga menyalip mereka di titik-titik yang dianggap mustahil. Overtake di tikungan terakhir, itu biasanya milik pembalap berpengalaman. Tapi bocah Indonesia ini melakukannya tanpa ragu. Garis racing lainnya bersih, agresif, dan penuh nyali. Semua mata langsung tahu, ini bukan sekadar rookie biasa. Di pit wall, manajer tim besar mulai berbisik ke telinga masing-masing stafnya. Nama Veda disebut berkali-kali dalam bahasa Spanyol, Italia, dan bahkan Jepang. Catatan telemetri yang mereka perhatikan tiba-tiba kehilangan fokus karena ada fenomena baru yang mencuri perhatian. Pembalap Asia yang selama ini diremehkan, kini berdiri sejajar dengan darah-darah biru Eropa. Media pun tak tinggal diam. Kamera televisi terus menyorot wajah muda yang dingin di balik helmnya. Reporter mulai menulis judul-judul provokatif, bocah Indonesia guncang Moto3, ancaman baru untuk bakat Eropa. Dalam hitungan jam, media sosial meledak dengan potongan video manuver-manuver berani Veda. Di antara komentar-komentar kagum, muncul juga nada-nada cemas dari pendukung rival, kalau dia terus begini, habis sudah peluang pembalap kita. Setelah balapan usai dengan Veda mengamankan podium lagi, tribun pecah dengan sorakan. Ia berdiri di atas panggung penghormatan dengan senyum malu-malu, berbeda jauh dengan aura dingin saat di lintasan. Namun justru itu yang membuatnya makin diperhitungkan, tenang, rendah hati, tapi tajam seperti pisau saat balapan. Seorang legenda Moto3 yang kini jadi komentator berkata lantang di siaran langsung, kita sedang menyaksikan kelahiran monster baru di dunia balap. Di balik layar, rival-rivalnya mulai membicarakan strategi. Mereka sadar, Veda bukan hanya cepat di trek lurus, tapi juga licin di tikungan, pandai membaca situasi, dan sulit dipatahkan mentalnya. Jika dibiarkan, ia bisa merusak peta persaingan musim ini. Tekanan psikologis mulai terasa di garasi mereka, bahkan sebelum mesin kembali dipanaskan untuk balapan berikutnya. Dan pada akhirnya, sinyal bahaya itu sudah jelas terbaca. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pendatang baru. Ia adalah ancaman nyata, bayangan yang mulai menghantui setiap pembalap papan atas Moto3. Tak ada lagi yang bisa mengabaikannya, sebab setiap lap yang ia jalani adalah pesan tersirat, aku datang untuk mengubah sejarah. Suasana padok sore itu terasa berbeda. Bukan hanya bau bensin dan oli yang mendominasi udara, melainkan bisikan-bisikan samar dari manajer, direktur olahraga, dan pencari bakat tim besar. Nama yang paling sering disebut bukanlah sang juara dunia bertahan, melainkan seorang anak muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Setiap langkahnya di area padok diikuti tatapan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah semua orang sadar bahwa bocah ini membawa sesuatu yang bisa mengguncang keseimbangan Moto3. Di pojok padok, seorang pengamat dari tim besar Italia terlihat serius mengamati layar telemetri. Data itu tak berbohong, Veda mampu mempertahankan kecepatan di tikungan panjang lebih baik dari mayoritas pembalap. Sementara seorang direktur teknis dari Jepang tersenyum tipis sambil berkata kepada asistennya, kalau anak ini diberi motor kami, ia bisa jadi legenda. Ucapan itu membuat asistennya tertegun, sadar bahwa Veda kini resmi masuk daftar buruan. Sementara itu, garasi kecil tempat Veda dan timnya berkumpul tetap sederhana. Hanya ada beberapa mekanik yang sibuk memeriksa motor, ditemani manajer tim yang masih setia mencatat setiap detail kecil. Tapi di balik kesederhanaan itu, mereka tahu badai besar sedang mendekat.
Beberapa agen asing sudah mulai menghubungi manajer Veda, menawarkan janji-janji manis yang terdengar menggiurkan, dari fasilitas pelatihan modern hingga kontrak bernilai fantastis. Media juga mulai menambah panas suasana. Di koridor padok, kamera televisi membuntuti setiap gerak-gerik Veda. Pertanyaan yang diajukan bukan lagi soal balapan terakhir, melainkan masa depannya. Apakah kamu sudah dapat tawaran dari tim besar? Apakah musim depan kamu masih di sini? Veda hanya tersenyum canggung, mencoba tetap merendah. Tapi senyum itu justru memperkuat citranya sebagai permata langka yang belum terasah sepenuhnya. Di tribun, para penggemar mulai mengibarkan bendera Indonesia lebih tinggi dari biasanya. Mereka sadar, putra bangsa ini kini bukan hanya peserta, tapi pusat perhatian dunia. Komentar di media sosial semakin gila, Veda akan jadi Rossi-nya Asia, tim besar pasti rebutan dia. Tekanan ini membuat atmosfer semakin mendidih, seolah seluruh dunia sedang menunggu pengumuman besar kapan saja. Namun di sisi lain, rival-rival Veda mulai merasakan ketidaknyamanan. Mereka tahu, begitu Veda masuk ke tim besar dengan motor yang lebih kompetitif, peluang mereka bisa lenyap. Beberapa bahkan menyindir di media bahwa talenta saja tidak cukup tanpa pengalaman, seolah ingin meremehkannya. Tapi justru komentar itu semakin memancing rasa penasaran publik, benarkah anak Gunung Kidul ini bisa menembus tembok kokoh Eropa? Maka, padok Moto3 kini bagaikan pasar malam penuh intrik dan bisikan. Di balik layar, perebutan sudah dimulai. Semua tim besar ingin memiliki bocah bernama Veda, yang dengan ketenangan wajah polosnya justru membuat dunia gemetar. Sementara itu, Veda sendiri hanya duduk diam di padok sederhana, menunduk sambil memandang sepatunya, tak menyadari bahwa langkah berikutnya bisa mengubah hidupnya selamanya. Padok yang awalnya penuh bisikan kini berubah jadi arena tawar-menawar. Sore itu, sebuah tim satelit besar mendekati garasi sederhana milik Veda. Dengan jas rapi dan senyum penuh percaya diri, seorang manajer tim Eropa menyodorkan amplop tebal berisi draft kontrak. Di dalamnya tertera angka fantastis, jauh di atas standar rookie Moto3. Janji manis mereka sederhana, motor kompetitif, dukungan penuh, dan jalan pintas menuju oto-oto. Itu adalah godaan pertama yang benar-benar nyata. Veda terdiam ketika manajernya membacakan isi kontrak itu. Angka-angkanya membuat mata semua orang di garasi melebar, tapi justru membuat hati Veda gelisah. Ada rasa bangga karena dirinya dianggap berharga, namun juga ada ketakutan bahwa langkah gegabah bisa menghancurkan jalan panjang yang sudah ia tempuh. Ia menatap motor kesayangannya, yang penuh goresan perjuangan, lalu berpikir, apakah aku siap meninggalkannya? Di luar garasi, wartawan sudah mencium aroma sensasi. Kamera mengintai, menunggu momen Veda keluar dengan wajah penuh keputusan. Namun Veda memilih bersembunyi, duduk di kursi plastik usang sambil menggenggam botol air. Hatinya berkecamuk antara mimpi yang semakin dekat dengan kenyataan, dan kesetiaan pada tim kecil yang telah mengangkat namanya dari nol. Sementara itu, tim lamanya ikut merasakan guncangan. Sang manajer tua, yang selama ini mendidik Veda dengan sabar, menatapnya dengan mata sendu. Ia tahu, cepat atau lambat, Veda akan pergi. Kalau kau terbang tinggi, jangan pernah lupa tempatmu berpijak, ucapnya lirih, mencoba menyembunyikan rasa berat hati. Kalimat itu menancap kuat di benak Veda, lebih dalam daripada angka-angka dalam kontrak. Malam itu, Veda tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar hotel sederhana sambil membayangkan masa depan. Ia membayangkan dirinya di motor baru, berseragam tim besar, tapi juga membayangkan garasi lamanya yang sunyi tanpa dirinya. Dua bayangan itu saling bertabrakan, membuat dadanya sesak. Ia sadar, inilah dilema pertama yang benar-benar menguji bukan hanya kemampuannya sebagai pembalap, tapi juga sebagai manusia. Keesokan paginya, rumor semakin kencang. Media menulis bahwa Veda hampir pasti menandatangani kontrak dengan tim satelit. Para penggemar Indonesia cemas sekaligus antusias.
Sebagian berharap ia segera menerima tawaran itu agar karirnya cepat melesat, sebagian lain ingin ia tetap setia dulu sampai benar-benar siap. Dunia seakan ingin memutuskan untuknya, padahal hatinya sendiri masih bimbang. Dan di tengah semua kegaduhan itu, Veda hanya berdiri diam di depan cermin kamar hotelnya. Ia menatap wajah mudanya sendiri, lalu berbisik pelan, apakah ini saatnya aku melepaskan mimpi kecilku, demi mimpi yang lebih besar? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban, tapi cukup untuk menandai awal pergulatan batin yang jauh lebih berat dari sekadar balapan. Balapan berikutnya menjadi panggung pembuktian. Setelah godaan kontrak yang mengguncang hatinya, Veda turun ke lintasan dengan beban berat di pundak. Start dari posisi ke-12, banyak yang mengira ia akan kesulitan. Namun sejak lampu start padam, bocah Gunung Kidul itu melesat bagai anak panah, menyalip satu demi satu rivalnya dengan ketenangan luar biasa. Setiap manuvernya seperti pesan kepada dunia, godaan boleh datang, tapi fokusku tetap di trek. Lap demi lap, penonton terpaku. Veda tidak hanya sekadar cepat, ia konsisten, bahkan ketika ban mulai aus dan lawan-lawannya goyah. Ia tahu kapan harus sabar menunggu celah, kapan harus menusuk di tikungan, dan kapan harus mengerem dalam-dalam untuk menutup peluang serangan balik. Konsistensi itulah yang membuat komentator berseru, anak ini balapan seolah sudah punya pengalaman 5 musim. Ketika bendera finish dikibarkan, Veda berada di podium lagi. Tangannya mengepal di atas helm, sorot matanya tajam menembus kerumunan. Bukan euforia berlebihan yang terpancar, melainkan aura keyakinan bahwa dirinya memang layak berada di sana. Podium itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari konsistensi, disiplin, dan mental baja yang tidak bisa dibeli dengan kontrak apapun. Di padok, situasi makin panas. Manajer tim besar yang kemarin mendekat semakin agresif, sementara dua tim papan atas lain mulai menghubungi agen Veda. Telepon tak berhenti berdering, email berdatangan dari Eropa hingga Jepang. Seakan podium itu adalah stempel sah yang menyatakan, Veda bukan sekadar prospek, ia adalah investasi masa depan. Namun, Veda justru merasa semakin berat. Tawaran demi tawaran membuat pikirannya bercabang, tapi setiap kali ia mengenakan racing suit sederhana milik tim lamanya, hatinya kembali tenang. Ia tahu, konsistensi bukan hanya soal lap di sirkuit, tapi juga soal kesetiaan dan keberanian mengambil keputusan. Dan itulah yang kini jadi ujian terbesarnya. Publik pun semakin terpesona. Media sosial dibanjiri sorakan bangga, Veda lagi. Indonesia di podium lagi. Nama Veda trending di berbagai negara. Bahkan, pembalap senior Moto3 ikut memberi komentar, kalau dia terus seperti ini, dia akan jadi juara dunia lebih cepat dari yang kita kira. Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangat baru, tapi sekaligus menambah tekanan yang sudah menumpuk. Dan di tengah sorakan, kamera sempat menangkap momen singkat, Veda menunduk di balik podium, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tak ada yang tahu apakah itu air mata bahagia atau kegelisahan. Yang jelas, konsistensi yang ia tunjukkan hari itu bukan hanya membayar kerja kerasnya, tapi juga membuka pintu semakin lebar menuju dunia yang siap menelannya bulat-bulat. Setelah podium demi podium yang diraih Veda, suasana padok berubah drastis. Jika sebelumnya hanya ada bisikan samar, kini langkah tim besar terasa nyata. Direktur olahraga dari tim raksasa Spanyol terlihat masuk ke garasi Veda dengan wajah serius. Tak lama, seorang manajer tim Jepang ikut datang, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka tidak mau kalah cepat. Tekanan itu bukan lagi sebatas tawaran manis, ini sudah seperti perburuan terbuka di depan mata semua orang. Manajer Veda kewalahan. Telepon berdering hampir tanpa henti, setiap agen membawa janji berbeda. Ada yang menawarkan fasilitas latihan mental dengan psikolog olahraga kelas dunia, ada yang menjanjikan motor dengan teknologi terbaru, bahkan ada yang berani menyebutkan target, kami akan jadikan Veda juara dunia dalam 2 tahun. Kata-kata itu terdengar indah, tapi juga seperti rantai emas yang bisa menjerat kebebasan seorang pembalap muda.
Di sisi lain, tim lamanya mulai merasa terpojok. Mereka bangga dengan pencapaian Veda, namun tak bisa menahan kenyataan pahit bahwa mereka hanyalah tim kecil. Sang manajer tua lebih banyak diam, hanya menatap Veda dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kebanggaan, tapi juga ketakutan kehilangan anak asuh yang sudah ia rawat sejak masih belia. Tekanan dari tim besar membuat ruang garasi sederhana itu semakin pengap. Media pun menyalakan api lebih besar. Judul-judul utama membanjiri portal olahraga, tim besar rebutan Veda Ega, Indonesia punya berlian, siapa yang berani mengikatnya? Wartawan menyerbu setiap langkah Veda, bertanya apakah ia sudah memutuskan masa depannya. Setiap kali, Veda hanya tersenyum kaku, mencoba menjaga fokus. Namun di balik senyum itu, ada kegelisahan yang kian membuncah. Rival-rival Veda juga ikut merasakan tekanan. Mereka sadar, jika Veda mendapat motor dengan performa setara tim besar, maka peluang mereka semakin mengecil. Beberapa pembalap mulai bersuara lantang di media, menyindir bahwa talenta saja tidak cukup, pengalaman lebih penting. Tapi komentar itu justru semakin menegaskan betapa seriusnya ancaman bernama Veda. Di tengah pusaran itu, Veda mulai merasa napasnya sesak. Ia masih ingin fokus pada balapan, tapi setiap kali duduk di atas motornya, bayangan kontrak dan tawaran menghantui kepalanya. Tekanan yang datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia tahu, keputusan besar harus segera diambil, dan waktu tak pernah menunggu. Dan pada akhirnya, satu hal menjadi jelas, tim besar tidak akan berhenti menekan sampai Veda menjawab. Semakin ia berkilah, semakin keras mereka mengejarnya. Jalan menuju mimpinya terbuka lebar, tapi sekaligus terasa menakutkan, karena di balik pintu emas itu, ada dunia yang siap menguji bukan hanya talentanya, tapi juga seluruh keberanian yang ia miliki. Hari itu, padok Moto3 bukan lagi sekadar tempat persiapan balapan, melainkan arena teater penuh drama. Veda duduk di kursi kecil di dalam garasi, berusaha memusatkan pikirannya pada jalannya balapan. Namun, suara telepon manajernya yang tak pernah berhenti berdering membuat konsentrasinya pecah berkali-kali. Setiap nada dering seperti pengingat bahwa hidupnya tak lagi sama, ia kini menjadi rebutan dunia, dan semua orang ingin sepotong dari masa depannya. Tim lamanya mulai ikut merasakan getirnya badai. Para mekanik yang biasanya bercanda riang kini bekerja dengan wajah tegang. Mereka tahu, meski masih menyiapkan motor terbaik untuk Veda, kesempatan untuk melihatnya tetap membela tim kecil ini semakin menipis. Salah seorang mekanik bahkan tak kuasa menahan air mata saat melihat Veda keluar dari pit lane, sadar mungkin sebentar lagi semua ini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, gosip makin liar. Media menulis bahwa Veda sudah 70% pasti bergabung dengan tim pabrikan besar. Di koridor padok, jurnalis asing membuntuti langkahnya, menodongkan mikrofon dengan pertanyaan tajam, apakah benar kamu sudah menandatangani kontrak? Bagaimana perasaan timmu sekarang? Veda hanya terdiam, berusaha menjaga wibawa, tapi di balik helmnya bibirnya bergetar, ia merasa dunia terlalu cepat menekannya. Malam harinya, drama semakin memuncak. Veda duduk di balkon hotel bersama ayahnya, menatap lampu kota yang berkelip. Nak, kalau kesempatan besar itu datang, kau harus berani ambil. Tapi jangan pernah lupa, keberanianmu bukan hanya untukmu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang yang percaya padamu, kata sang ayah. Kalimat itu membuat dada Veda sesak, ia tahu ayahnya benar, tapi hatinya masih terpaut pada tim kecil yang telah memberinya keluarga kedua. Di dalam hati, Veda merasakan pertempuran batin yang tak kalah sengit dari balapan di lintasan. Setiap tawaran yang masuk bukan sekadar angka dan janji, melainkan godaan yang bisa mengubah segalanya. Ia terjebak di antara dua dunia, dunia sederhana yang membuatnya merasa aman, dan dunia besar yang menjanjikan mimpi, tapi penuh risiko. Rival-rivalnya bahkan ikut memanfaatkan situasi. Di media, mereka mulai menekan dengan komentar pedas,
menyebut bahwa Veda terlalu muda untuk melompat ke tim besar. Seolah ingin menanam keraguan di benaknya. Namun bukannya patah, kata-kata itu justru membuat Veda semakin sadar bahwa dirinya benar-benar sedang dipertaruhkan di mata semua orang. Dan di balik semua itu, satu hal yang paling menakutkan muncul, fokus balapnya mulai terganggu. Saat latihan bebas, ia beberapa kali melebar di tikungan, hal yang jarang terjadi sebelumnya. Itu menjadi pertanda nyata bahwa badai di luar lintasan mulai merembes masuk ke dalam helmnya. Drama di belakang layar ini bukan lagi sekadar gosip, melainkan ancaman nyata bagi mimpinya bila ia tak segera menemukan keseimbangan. Hujan deras mengguyur padok sore itu, seolah langit ikut merasakan beratnya beban di pundak Veda. Di tengah suasana muram, sebuah undangan resmi tiba di meja manajernya, dari tim pabrikan besar yang namanya identik dengan kejayaan Moto3. Mereka tidak sekadar menawarkan kontrak, melainkan sebuah paket impian, kontrak 2 tahun, gaji selangit untuk ukuran rookie, akses ke pusat pelatihan terbaik di Eropa, dan janji kursi oto-oto begitu ia matang. Inilah tawaran fantastis yang selama ini hanya bisa dibayangkan para pembalap muda. Saat membaca detail kontrak, manajer Veda sampai terdiam. Angka yang tertera hampir mustahil ditolak, bahkan tim lamanya tak akan pernah mampu menandinginya. Ini bukan sekadar kontrak, ini tiket emas menuju MotoGP, ucap sang manajer dengan suara bergetar. Veda menelan ludah, keringat dingin mengalir meski udara di ruangan cukup dingin. Ia sadar, satu tanda tangan saja bisa mengubah hidupnya selamanya. Di sisi lain, tim lamanya merasa semakin tak berdaya. Sang manajer tua yang membesarkannya hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu betapa berharganya tawaran ini, tapi hatinya remuk membayangkan garasi sederhana mereka tanpa sosok Veda. Kalau kau pergi, itu artinya kau sudah siap menjadi legenda. Tapi kalau kau bertahan, kau akan tetap jadi anak kami, katanya lirih, menepuk bahu Veda. Kalimat itu membuat hati Veda bergetar, seolah pisau tajam membelah perasaannya menjadi dua. Media langsung mencium aroma besar. Koran olahraga Eropa menulis judul bombastis, pabrikan Jepang sodorkan tawaran super ke Veda Ega. Sementara portal Indonesia menulis, putra Gunung Kidul diambang kontrak bersejarah. Sorotan itu membuat dunia semakin panas, dan tekanan pada Veda semakin berat. Ribuan komentar membanjiri media sosialnya, sebagian penuh doa, sebagian lain mendesaknya untuk segera memutuskan. Malam itu, Veda duduk sendiri di kamar hotel. Ia membuka ponselnya, membaca kontrak yang dikirimkan via email. Jari-jarinya gemetar di atas layar. Ia teringat masa kecilnya, berlatih di lintasan tanah, jatuh berkali-kali, bermimpi bisa ke luar negeri membawa nama Indonesia. Kini, mimpi itu ada di genggamannya, tapi menggapainya berarti meninggalkan banyak hal yang ia cintai. Ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan badai dalam dadanya. Di luar kamar, ayahnya menunggu dengan sabar. Ia tahu anaknya sedang berada di persimpangan jalan paling penting dalam hidupnya. "Nak," bisiknya ketika masuk, "jangan takut dengan mimpi besar. Tak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Kalau kau memilih jalan itu, yakinlah Tuhan sudah menyiapkan pundakmu untuk menanggungnya." Kata-kata itu menusuk hati Veda, membuatnya semakin bimbang antara rasa takut dan keberanian. Dan ketika malam semakin larut, Veda memandang keluar jendela hotel. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh, seolah mengingatkan bahwa kesempatan besar tidak akan datang 2 kali. Tawaran fantastis itu kini bukan sekadar kertas kontrak, ia adalah gerbang menuju takdir. Pertanyaan yang tersisa hanya satu, apakah ia siap melangkah melewatinya? Sejak tawaran fantastis itu datang, Veda hidup seperti di 2 dunia. Di lintasan, ia masih mengenakan wearpack sederhana tim kecilnya, namun di kepalanya terus bergema bayangan seragam tim pabrikan dengan logo besar yang berkilau. Saat memanaskan motor, pikirannya melayang, kalau aku menerima tawaran itu, apakah aku masih bisa kembali seperti dulu? Hatinya berdebar,
bukan karena kecepatan mesin, tapi karena keputusan besar yang terus menghantui. Di garasi, suasana kian sulit ditebak. Para mekanik tetap bekerja dengan sepenuh hati, tetapi senyum mereka tak lagi lepas. Mereka tahu, setiap baut yang mereka kencangkan bisa jadi yang terakhir untuk Veda. Diam-diam, salah satu mekanik menempelkan stiker kecil bergambar bendera Indonesia di tangki motor, seolah ingin meninggalkan kenangan manis jika suatu saat Veda benar-benar pergi. Veda menyadari itu, dan dadanya terasa perih. Malam-malamnya menjadi semakin berat. Ia terjaga hingga dini hari, menatap langit-langit kamar hotel sambil memutar ulang seluruh perjalanan hidupnya. Dari anak desa yang bermain di jalan tanah, hingga kini jadi rebutan tim-tim besar dunia. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kalau aku memilih tim besar, apakah aku mengkhianati mereka yang sudah membesarkanku? Tapi kalau aku bertahan, apakah aku akan menutup pintu untuk mimpiku sendiri? Gumamnya lirih. Tekanan juga datang dari luar. Media terus menulis artikel spekulatif, sementara fans terbelah dua. Ada yang mendesaknya untuk segera menerima tawaran, ada pula yang memintanya bertahan demi kesetiaan. Ribuan pesan membanjiri media sosialnya setiap hari, membuat ponselnya tak pernah berhenti bergetar. Setiap pesan terasa seperti batu yang dilempar ke dadanya, berat, menyakitkan, tapi sulit diabaikan. Rival-rivalnya diam-diam menunggu. Mereka tahu, jika Veda goyah oleh tekanan, kesempatan itu bisa menjadi celah untuk menyalipnya di klasemen. Namun bukannya melemah, konflik batin ini justru membuat Veda semakin sadar bahwa dirinya bukan hanya seorang pembalap. Ia kini simbol harapan, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk ribuan orang di tanah air yang menggantungkan mimpi pada namanya. Di saat-saat paling gelap, Veda sering duduk berdua dengan ayahnya. "Nak, hidup ini bukan tentang memilih yang mudah, tapi memilih yang benar," ucap sang ayah sambil menggenggam tangannya. Kata-kata itu sederhana, namun justru membuat Veda semakin sulit tidur. Apa yang benar? Setia pada tim lamanya, atau berani melangkah ke masa depan yang penuh risiko? Jawaban itu belum juga ia temukan. Dan ketika fajar menyingsing, Veda berdiri di balkon kamar, menatap matahari yang perlahan muncul. Cahaya itu terasa seperti panggilan, mengingatkannya bahwa waktu tak akan menunggu. Konflik batinnya belum berakhir, tapi satu hal sudah jelas, ia harus segera mengambil keputusan. Entah itu melangkah ke dunia baru yang penuh gemerlap, atau tetap berada di jalan sederhana yang membesarkannya. Pilihan itu akan menentukan segalanya. Hari itu, sirkuit penuh sesak. Tribun bergemuruh, bendera-bendera berkibar, dan sorotan kamera tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Semua orang tahu, balapan kali ini bukan sekadar perebutan poin, ini adalah panggung yang bisa menentukan masa depannya. Di balik visor helmnya, Veda menarik napas panjang. Ia berusaha menenangkan diri, namun jantungnya berdetak lebih keras daripada deru mesin. Konflik batin, tawaran fantastis, dan harapan bangsa bercampur jadi satu dalam kepalanya. Start dimulai. Dari baris kedua, Veda langsung melesat seperti peluru. Ia menyalip 3 pembalap sekaligus di tikungan pertama, membuat komentator berteriak histeris. Setiap manuvernya penuh keyakinan, seakan konflik batin yang membebani hatinya berubah menjadi bahan bakar keberanian. Penonton berdiri, menahan napas setiap kali ia menusuk celah sempit, nyaris bersentuhan dengan rival-rivalnya yang terkenal agresif. Lap demi lap, pertarungan makin sengit. Seorang pembalap Spanyol mencoba menutup jalannya dengan manuver keras, namun Veda tak gentar. Ia membalas dengan overtake brilian di tikungan lambat, meninggalkan sorak-sorai membahana. Anak ini membalap dengan hati, bukan sekadar mesin, seru komentator. Semua mata menyadari, Veda tidak hanya sedang mengejar kemenangan, tapi juga sedang membuktikan dirinya layak berada di level tertinggi. Di pit wall, manajer tim pabrikan yang sudah menawarkan kontrak menatap monitor dengan wajah tegang.
Setiap detik balapan ini bagaikan ujian bagi tawaran mereka, apakah Veda benar-benar sepadan dengan investasi besar yang mereka sodorkan. Sementara tim lamanya hanya bisa berdoa, berharap bocah yang mereka rawat dengan penuh cinta itu bisa menutup hari dengan kepala tegak. 3 lap terakhir menjadi neraka. Veda berduel sengit dengan 2 rival utamanya, saling tukar posisi berkali-kali. Ban sudah aus, tubuh sudah letih, tapi matanya tetap tajam. Di tikungan terakhir lap pamungkas, ia membuat keputusan gila, mengerem lebih dalam, mengambil racing line paling sempit. Motor bergoyang, hampir terjatuh, namun ia berhasil melewatinya lebih dulu. Penonton meledak, tribun berguncang, dan nama Veda bergema di udara. Ketika melintasi garis finish, Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia tak hanya memenangkan balapan, tapi juga memenangkan hatinya sendiri. Semua keraguan, semua tekanan, semua konflik batin, sementara waktu terhapus oleh sorak-sorai. Podium kali ini terasa berbeda. Ini bukan lagi tentang poin atau trofi, melainkan tentang pengakuan bahwa ia memang pantas berada di puncak dan siap menapaki jalan besar yang menantinya. Namun di balik senyuman di podium, Veda tahu satu hal, kemenangan ini hanyalah prolog. Dunia kini menuntut jawabannya. Tim besar menunggu dengan kontrak terbuka, tim lamanya menatap dengan mata penuh harap, dan seluruh bangsa Indonesia menanti keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Balapan telah ia menangkan, tapi pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Podium yang gemerlap itu masih terbayang dalam ingatan Veda ketika ia duduk seorang diri di kamar hotelnya malam itu. Piala kemenangan tergeletak di meja, memantulkan cahaya lampu redup. Di tangannya, sebuah map berlogo tim pabrikan besar terbuka, berisi kontrak dengan angka yang membuat siapapun akan tergoda. Namun, di sudut lain kamar, terdapat sebuah bendera kecil bertuliskan tanda tangan tim lamanya, sebuah simbol kesetiaan dan keluarga. Hatinya terbelah dua, telepon berdering tanpa henti. Agen, sponsor, bahkan media terus mengejar jawaban. Semua menekan dengan cara mereka masing-masing. Ini kesempatan seumur hidup, Veda, ucap agen dengan suara tegas. Namun, dalam bayangannya, wajah para mekanik yang selalu tidur di garasi demi menyempurnakan motornya ikut hadir. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka adalah keluarga yang menemaninya sejak titik nol. Malam semakin larut, dan Veda akhirnya keluar ke balkon. Kota yang berkilau di bawahnya terasa sunyi. Ia memejamkan mata, membayangkan tanah kelahirannya di Indonesia, sawah, jalanan desa, dan suara ibunya memanggil dari dapur. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Apapun pilihanku, aku harus tetap ingat dari mana aku berasal, bisiknya. Keesokan paginya, sebuah konferensi pers besar digelar. Puluhan kamera menyorot, mikrofon terulur, dan semua wartawan menunggu dengan napas tertahan. Veda duduk di tengah panggung, wajahnya tenang namun matanya menyimpan badai. Hari ini, saya akan mengumumkan keputusan penting bagi masa depan saya, ucapnya. Suasana seketika membeku, semua telinga terfokus padanya. Ia menatap sejenak ke arah manajer tim kecil yang duduk di barisan depan. Pandangan mereka bertemu, singkat namun syarat makna. Lalu ia menghela napas panjang, dan berkata dengan suara bulat, "Saya menerima tawaran dari tim pabrikan besar, tapi saya akan membawa nama tim lama saya sebagai bagian dari perjalanan ini. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa." Sorak-sorai membahana, sebagian penuh kagum, sebagian terkejut. Tim lamanya menitikkan air mata. Mereka tahu, Veda memang harus melangkah lebih jauh. Namun cara ia mengakui jasa mereka di hadapan dunia membuat segalanya terasa indah dan adil. Tim pabrikan pun menerima keputusan itu dengan bangga, karena mereka tak hanya mendapatkan pembalap, tetapi juga seorang manusia yang setia pada akarnya. Saat konferensi usai, Veda berdiri di depan ribuan penggemar yang bersorak memanggil namanya. Di dadanya, beban berat akhirnya luruh. Jalan di depan masih panjang, lebih berbahaya, dan penuh tekanan.
Namun satu hal kini pasti, ia sudah membuat keputusan, bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk hatinya. Dan dari balik sorot mata yang membara, jelas terlihat cerita Veda Ega Pratama baru saja dimulai.